ada ribuan korban termasuk saya yang dipenjara ya karena kasus mengkritik undang-undang Omnibus Law waktu itu, dan kasusnya belum selesai. Misalkan Jumhur Hidayat yang masih di Mahkamah Agung ya, kita dihukum beberapa orang karena mengecam undang-undang Omnibus Law, tapi kita kemarin sudah menyelesaikan 1.000 orang. Tadi malam kita rapat aliansi ini persoalan Tapol-Napol, dan sebagiannya itu 210 orang sudah saya serahkan kepada Profesor Dasko yang dalam hal ini meminta saya merapikan nama-nama itu dan kasusnya apa. Jadi kita mengapresiasi bahwa ini adalah koreksi. Jadi ketika presiden itu melakukan langkah truk istilah kita, karena dia punya 4 kekuatan dalam bidang hukum yang dijamin undang-undang, melakukan garasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, maka dia mengambil keputusan itu dengan pertimbangan yang paling penting adalah pertimbangan yang menurut saya sangat-sangat penting buat bangsa ini ke depan ya, mengkoreksi sejarah, dan dia pasti memikirkan tentang persatuan. Nah, apakah persatuan itu seperti yang tadi Pak Menteri Hukum sampaikan, apakah persatuan punya konsekuensi ya, bahwa kemudian ada pihak-pihak yang sakit hati ya, kemudian menjauh misalkan, itu urusan lain, tapi ya itu kan dikembalikan kepada pihak-pihak. Tapi Anda melihat ada konsekuensi itu kepada hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Ya kalau Pak Prabowo kan tidak mungkin mengeluarkan kartu trufnya memberikan satu amnesti kepada Hasto yang selama ini dianggap sangat kritik terhadap mantan Presiden Jokowi, dan Hasto yang menjadi tangan kanan sekutunya Anies Baswedan yang di dalam banyak kesempatan pada saat kampanye membongkar hal-hal yang mungkin sensitif untuk kepemimpinan presiden waktu itu, karena Presiden Jokowi waktu itu juga akhirnya mengakui bahwa itu perintah beliau untuk Tom Lembong ya? Kepada Tom Lembong misalkan. Nah, ini kan 2 kelompok. Jadi kalau masyarakat itu sebenarnya ada 3 kelompok, dulu kelompok Prabowo, kelompok Anies, dan kelompok Megawati. Nah, mungkin saatnya di hari kemerdekaan ini kita melihat Prabowo pengen merangkul semua. Pengen merangkul semua. Kalau gitu kita juga tunggu Bung Ganda. Tapi kalau dari catatan Anda, selain 2 terpidana yang baru saja dapat amnesti, masih banyakkah terpidana lain yang ya di penjara dan perlu dapat amnesti karena menghina Presiden Jokowi? Ya ada 1000-an. Ada 1000 lebih ya yang kita data. Kan kita ini kan dari mulai 2014 ya, 2012 dulu, 2012 kasus 212 ya, itu Rahmawati Soekarno Putri udah almarhum kan sekarang kan, Kiflan Zen dan lain-lain, itu kan juga butuh kepastian tentang status hukumnya yang masih sangkut sebagai tersangka. Padahal dia udah meninggal. Liusung Karisma ya, itu sudah meninggal, kasusnya masih tersangka. Egy Sujana waktu dia teriak di depan rumah Prabowo, lawan people power, ditangkap sama rejim Jokowi, kemudian kasusnya masih tersandra sampai sekarang. Jadi memang ada 1000-an kasus-kasus, baik kasus rencana undang-undang KUHP, kasus KUHP ya, kemudian rencana undang-undang perubahan undang-undang KPK dulu ya, banyak sekali yang ditangkap di zaman era Jokowi ini. Jadi tindakan Pak Presiden ini untuk yang kasus Tom Lembong dan kasus Hasto, dan kemudian tadi ada Gus Nur ya, itu kan menunjukkan memang ini ada koreksi ya, koreksi terhadap masa lalu ya. Jadi saya sudah serahkan ke Pak Dasko data-data 1000 nama itu ya, karena beliau juga menjanjikan dalam waktu dekat itu akan dibebaskan, diamnesti atau abolisi. Nah, jadi memang kita melihat bahwa presiden ini bisa jadi dia sudah menunjukkan kepada Pak Jokowi ya, bahwa langkah ini mungkin menyakitkan Anda ya kan, karena Anda itu adalah bagian daripada orang-orang ini terpenjara. Seperti saya kan nggak ada kesalahan, cuma mengkritik undang-undang Omnibus Law, kenapa saya dipenjara misalnya gitu ya. 1000 orang lebih yang artinya masih penjara dan menunggu. Enggak, sebagian masih nyangkut ya, seperti Jumhur tadi kan nyangkut tuh di Mahkamah Agung. Egy Sujana kasus dia makar itu nyangkut. Rahmawati Soekarno Putri nyangkut. Itu kan banyak orang-orang yang dia itu tidak bisa jadi komisaris ya kan, kalau ada yang tidak bisa jadi kerja di pemerintah, kalau dia urus SKCK apa segala gitu. Ini memang harus diselesaikan menurut saya. Kalau dari kubunya Pak Jokowi katanya mendukung Bung Ganda, tapi sebenarnya ini adalah keputusan yang didiskusikan dulu nggak dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi? Waduh, saya nggak ngerti ya, Cuman kalau saya ditanya sebagai pengamat ya, saya pikir ini adalah sikap yang paling tidak diinginkan Pak Jokowi tentunya ya, karena Pak Jokowi kan dari awal itu terlihat bahwa sama Hasto itu begitu mengalami
tekanan ya, karena Hasto selama di luar itu terus menyerang Pak Jokowi. Nah itu mungkin tuntutan 7 tahun itu untuk Hasto, tuntutan 7 tahun untuk Tom Lembong, itu kan sesuatu yang di luar akal sehat menurut saya ya, yang itu tidak terkait dengan Prabowo. Karena apa tidak terkait dengan Prabowo? Karena Prabowo mau koreksi kan gitu dengan ini. Nah terkait dengan siapa? Ya menurut saya pasti dengan Jokowi, ya kan. Tapi apakah Jokowi terima atau enggak, misalnya gitu. Ini aja. Sekarang kalau Jokowi enggak terima, dia boleh mundur dari rejim Prabowo kan gitu, ya kan? Kan itu aja sebenarnya pilihannya kan. Sekarang kan udah kelihatan rekonsiliasi itu artinya apa sih? Arti rekonsiliasi adalah Pak Prabowo pengen merangkul Anies dan merangkul Megawati. Kan gitu. Ini mau dirangkul nggak? Itu aja pertanyaannya. Kalau mau merangkul PDIP dan juga Anies, iyakah, bisakah? Kalau Anda kacamata sebagai juga dari relawannya Pak Prabowo, mungkinkah ya Pak Jokowi akan bisa rekonsiliasi dengan orang-orang itu di dalamnya? Ya kan begini ya, kalau kita nih lihat seperti kata apa tadi si siapa pembicara satu lagi tadi, Junarto ya. Ya Mas Toto. Kan memang kelihatan langkah-langkah kebijakan Presiden Prabowo kan meninggalkan langkah-langkahnya arahnya Jokowi selama ini. Tapi kan kemudian yang orang meragukan selama ini apakah dia bisa mengambil sikap menjaga jarak untuk kasus-kasus politik yang menyangkut lawan-lawan politik. Ya seperti kasus Hasto, kasus Tom Lembong ini kan menunjukkan Prabowo ngambil sikap. Ini sikap gua, pribadi gua. Nah, artinya di sini dia saya lihat meninggalkan Jokowi, ya kan. Tapi apakah kemudian secara total kita nggak tahu, ya. Tapi menurut saya ada kebutuhan Prabowo sekarang untuk melakukan rekonsiliasi yang besar. Karena apa? Karena Prabowo mengalami tantangan dunia yang sangat besar, ya, ketika dia berhadapan dengan Donald Trump, ya, yang berhadapan dengan negara-negara besar lainnya. Dia butuh satu kekuatan semesta Indonesia ini di bawah dia. Dia nggak bisa gara-gara ada Presiden Jokowi nggak suka sama Mega, nggak suka sama yang lainnya, Anies apa segala, kemudian itu dibawa sampai sekarang. Enggak. Menurut saya memang Pak Jokowi harus insaf juga, jangan terus-terusan pengen mempengaruhi, menginfluence Prabowo. Kalau menurut saya cukuplah Gibran dititipkan kepada Prabowo, sisanya udah kayak SBY aja, nggak ikut campur lagi cawe-cawe gitu loh. Oke, kalau Mas, artinya kalau Mas cawe-cawe lo Bang Ganda. Ini kan pandangan politik. Silakan Mas Andi ini kan.